Ini adalah Oppo Reno 12 Pro 5G. Oke guys, buat kalian yang tim mendang-mending, mendingan gak usah lama-lama nonton video ini. Karena HP ini tuh bukan buat kalian. Iya, HP mid-range mendang-mending itu battleground-nya buat Redmi, Poco, Realme, sama mungkin iQOO dan Transsion Group lah. Oppo mah kelihatannya nggak peduli ikut-ikutan war mid-range mendang-mending, karena udah diwakilin juga sama adik kandungnya sendiri, si Realme di sana. Jadi, HP ini tuh dibikin buat siapa dong kalau gitu? Yuk kita bahas. Jujur kalau cuma ngeliat spesifikasi, HP ini tuh bikin bingung ya. Soalnya dia itu pakai chipset mid-range Dimensity 7300 Energy. Tapi harganya 8.999. Itu udah deket banget ke area budget flagship. Apalagi HP ini khusus di market China itu dapat chipset Dimensity 9200 Plus yang jauh lebih kencang. Sedangkan versi global termasuk di Indonesia itu pakai chipset yang beda. Kenapa namanya nggak dibedain aja deh kalau gitu? Yang bikin lebih bingung lagi, pendahulunya Reno 11 Pro 5G itu pakai chipset Dimensity 8200 yang mana lebih kencang daripada 7300 Energy yang dipakai di Reno 12 Pro 5G ini. Tapi jangan salah paham ya, chipset Dimensity 7300 Energy itu nggak jelek kok. Dari pengujian benchmark yang kita testing sendiri, hasil Antutunya bisa nyentuh 600 ribuan. Ditambah lagi, 3D Mark Wildlife Stress Test-nya itu punya stabilitas sampai 99%. Yang berarti chipset ini tuh walaupun nggak ngebut-ngebut banget, bisa konsisten ngasih performa yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Ini juga yang bikin gue ngerasa HP-nya tuh nggak pernah sampai anget-anget banget dipakai gaming, dan dampaknya battery life-nya jadi bisa lebih awet. Genshin Impact by default kepasang settingan lowest, dan pas gue mainin medium itu masih playable kok. Walaupun gue nggak saranin lebih dari itu, kalau mau experience FPS yang lebih stabil. Mobile Legends udah kebuka settingan ultra, dan pas main 1-2 session nggak berasa ada frame drop. Main 15 menit di jaringan WiFi, baterainya turun sekitar 3%. Jadi, ya, chipsetnya itu sebenarnya decent kok buat HP mid-range. Cuma jadi aneh kan kalau seri pendahulunya punya performa yang lebih kenceng, dan HP ini punya saudara kembar di China yang beneran step up dari pendahulunya. Tapi versi global, which is yang masuk Indonesia, itu malah dapet chipset yang bisa dibilang sideways, kalau bukan malah step down dari versi sebelumnya. Pastinya Oppo udah research duluan lah ya, dan mungkin mereka ngambil kesimpulan bahwa target market dari HP ini tuh bukan orang yang mentingin angka benchmark dan performa buas semata. Tapi lebih ke aspek-aspek yang lebih subjektif atau emosional, kayak desain, kamera, dan overall experience. Soalnya, itu dia kesan pertama yang gua dapet ketika baru unboxing HP ini. HP ini tuh desainnya menurut gua cukup elegan gitu. Walaupun back cover dan frame-nya plastik, tapi Oppo tuh bisa main dengan texture, warna, dan pattern yang bikin HP ini tuh berasa stylish. Misalnya di warna space brown yang gua pegang ini. Ini warnanya lebih keunguan gitu sih. Panel belakangnya itu teksturnya frosted, agak glittery gitu, dicampur dengan trim glossy dengan dua warna berbeda di bagian bawah. Yang overall ngasih kesan sophisticated gitu. Sisi-sisi housing kameranya itu juga dibikin tekstur manis kayak gini. Cuma tulisan AI kameranya boleh kali ya diilangin, biar kelihatan lebih clean desainnya. Terus kita juga dapat case bawaan yang gua suka nih. Karena yang ini tuh warnanya bukan bening polos yang gampang menguning. Dia teksturnya matte gitu dengan pola garis-garis kayak gini yang lagi-lagi tuh kerasa mewah. Terus lip kanan kirinya itu shallow atau nggak nenggelemin layar gitu. Jadi kalau ngelakuin back gesture, nggak nabrak-nabrak jari. Tapi tetap ada perlindungan layar karena bagian yang tebel itu ada di corner-cornernya. Dikasih casing kayak gini tuh bikin seneng gitu, karena rasanya kayak dipikirin beneran buat HP-nya, bukan sebuah afterthought. Bentuk layarnya juga gue suka ya, dimana ujung-ujung bezelnya itu curved di seluruh sisi, termasuk atas dan bawah. Nggak flat atau cuma kiri dan kanan seperti pada umumnya. Model-model layar kayak gini tuh ngingetin gue sama iPhone sebelum iPhone 12, dan juga beberapa HP flagship di Cina yang nggak dimasukin ke Indonesia, kayak Huawei Pura 70 Ultra misalnya. Sebuah detail kecil, tapi bikin HP-nya berasa lebih polish gitu. Apalagi ini bezelnya udah tergolong tipis dan hampir uniform di keempat sisi, kalau bukan karena bawahnya yang masih sedikit lebih tebel. HP-nya juga berasa slim dengan bobot yang relatif ringan, considering HP ini baterainya 5000 mAh, dan walaupun belakangan gue punya tendensi untuk suka yang lebih berbobot karena identik dengan material mahal, kayak besi, kaca, dan sebagainya, tapi selama pakai HP ini, gue bisa jadi appreciate kembali bahwa slim and light itu sesuatu nilai plus yang suka terabaikan gitu. Layarnya juga cakep, 6,7 inch AMOLED 120Hz, warnanya vibrant, brightness-nya oke. Cuma yang gue kurang suka, layar udah sebagus ini,
tapi setiap make aplikasi third party, frame rate-nya tuh mostly turun ke 60 Hz. Gue udah sempet cek-cek dan ngira softwarenya kurang pintar aja karena auto select. Tapi pas gue ubah settingannya jadi high, yang mana ekspektasi gue adalah memaksa full 120 Hz, tetap aja ada aplikasi yang running di 60 Hz atau 90 Hz. Barulah ketika gue atur satu-satu di app specific refresh rate-nya itu bisa ngikutin kemauan gue. Cuma kan nggak praktikal banget gitu untuk setting satu-satu per aplikasi. Jadi gue harap implementasi kayak gini tuh bakal di-fix lewat software update. Karena sayang banget kan, layarnya udah bagus, tapi softwarenya kurang cukup smart buat nampilin aplikasi-aplikasi dalam 120 Hz secara dinamis. Misalnya kalau lagi nggak nge-scroll jadi 60 Hz gitu. Kamera juga jadi salah satu yang jadi daya jual di Reno 12 Pro 5G ini. Dan gue harus bilang, kameranya emang bagus. Udah sepatutnya HP 9 juta punya kamera yang performanya solid, detailnya bagus, nggak terlalu ada sharpening yang agresif, dan skin tone juga kelihatan natural. Walaupun gua masih ngerasa HP ini punya tendensi untuk ngeboost warna hijau di daun, jadi terlalu terang nggak natural. Ultrawide-nya juga oke, walaupun sayangnya resolusinya masih 8 megapiksel. Dan ini yang menurut gue paling oke, yaitu hasil foto portraitnya yang rapi banget. Ini boleh lah ngaku-ngaku AI portrait expert. Cutout portraitnya itu surprisingly rapih, dan bokeh blurnya juga cakep. Ini kita tes rekam video di 1080p 60 pakai Ultra Steady. Jadi kamera ini tuh sebenarnya bisa juga record sampai 4K 30, tapi kalau 4K 30 itu nggak bisa Ultra Steady. Jadi kalau settingan Ultra Steady-nya dipencet, itu bakal langsung revert to 1080 60. Dan sekarang kita bakal coba rekam pakai ini 4K 30, jadi nggak ada Ultra Steady, dan kita handheld aja. Nggak bisa pakai kamera ultra wide, dan zoomnya maksimum sampai 10x. Oke, ini kamera selfie-nya bisa sampai 4K 30. Ini kita lagi rekam di 1080 60, dan ini di zoom yang 1x. Kalau 4K 30-nya bakal kayak gini. Kira-kira nanti kita lihat ya, bakal lebih shaky atau enggak, atau sebenarnya sama aja. Bagusnya sama 1080 60. HP ini tuh juga nggak mau ketinggalan tren HP-HP keluaran tahun 2024 yang gembor-gemborin fitur AI. Dan yang kita temuin di HP ini tuh kebanyakan adalah fitur AI yang berhubungan sama image manipulation. Kayak AI Eraser misalnya, buat ngilangin objek di foto. AI Best Face, yang bisa fix grup foto kalau ada yang kedip. AI Smart Matting, buat edit-edit stiker. Dan AI Studio buat generate AI image. Personally buat gua yang bakal paling sering dipakai itu adalah AI Eraser dan AI Best Face. Dan positifnya, fitur-fitur kayak gini tuh udah langsung ada di default apps dari HP-nya. Cocok buat yang mager nyari solusi dari app third party. Cuma perlu di-note, kalau sebagian besar fitur-fiturnya tuh perlu koneksi internet buat bisa dipakai. HP ini juga ngejual fitur buat nelpon tanpa jaringan seluler yang namanya Beacon Link. Jadi, dia itu pakai Bluetooth gitu buat call. Dan jaraknya diklaim bisa maksimum 200 meter. Tapi tergantung interference juga, dan kalau ada tembok pasti berkurang. Personally menurut gue idenya bagus, cuma penggunaannya bakal terbatas banget karena HP ini cuma bisa dilakuin antara dua HP Oppo yang udah support Beacon Link. Dan itu juga kenapa kita nggak bisa nyobain fitur ini karena kita cuma dipinjemin unitnya satu aja. Oke, di website Oppo tuh mereka ngebanggain kalau HP ini punya internal structure yang bikin durabilitas HP-nya tuh layak buat jadi nilai jual tersendiri. Kalian yang udah nonton teman-teman reviewer yang lain pasti pernah lihat juga deh, mereka demonstrate banting-banting dan lempar HP ini. Dan yang seru itu sebenarnya Oppo juga klaim kalau HP ini bisa dilindes sama mobil sampai 3,2 ton. Jadi, ini adalah BYD Seal dan beratnya kurang lebih 2 ton. Kita bakal coba lindes Oppo Reno 12 Pro 5G ini pakai BYD Seal. Tapi buat lindes, gue bakal buka case-nya dan kita juga akan coba lepas screen protector-nya. Oke, bisa dilihat ya, masih mulus HP-nya. Dan kita akan coba lindes pakai BYD Seal. Oke. Kita lihat layarnya ya. Ada baret nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Kameranya juga, modulnya nggak retak, back covernya, sorry, boleh tolong pegangin nggak? Back covernya masih mulus ya. Oke, kita coba sekali lagi ya.
Sekali lagi, ayo mundur. Masih aman. Ya. Sekali lagi mau, Vin. Sekali lagi ya, terakhir ya. Tapi speednya agak kenceng gimana? Speednya agak kenceng ya. Sip. Oke, depan sih kelihatannya aman ya. Recovery juga scratch free. Modul lensanya nggak ada yang pecah atau retak. All good. Good job, good job. Very nice. Bisa lihat ya. Karena masih lumayan mulus, kita sekalian coba tes banting-banting dari ketinggian 1,8 meter. Oke, ini layarnya masih oke. Di samping itu, HP ini juga mostly udah menuhin kriteria-kriteria yang udah jadi standar buat HP di atas 5 jutaan zaman sekarang. Dual stereo speaker yang oke, on-screen fingerprint-nya lancar, battery life-nya solid, fast charger 80 watt yang charge-nya cepat, ada IP65 dust and water resistance. Cuma, haptics atau vibration motor di HP ini tuh nggak bagus ya. Getarannya berasa kayak yang ada di HP-HP budget gitu. Oke, jadi kesimpulan gue, HP ini tuh emang nggak diperuntukkan buat user-user yang prioritas utamanya ada di chipset. Soalnya, kalau buat itu, banyak banget opsi yang chipsetnya lebih kencang dengan harga yang lebih terjangkau. HP ini ya nggak kayak begitu. Dia itu emang cocoknya buat user-user yang ngelihat aspek-aspek subjektif atau emosional, kayak desain yang cakep, kamera yang reliable, fitur-fitur AI yang helpful, storage gede 512 GB, dan peace of mind lewat body yang durable. Ini kan bakalan relatable sama user-user yang pengennya punya HP yang just works. Misalnya pasutri muda yang punya balita yang suka banding-banding HP. Atau ibu-ibu yang suka foto yang penting kameranya bagus, desainnya cakep, storage-nya gede. Jadi kalau kalian happy sama aspek-aspek yang udah gue bahas di review ini, mungkin HP ini bakalan cocok buat kalian. Jangan lupa buat cek di Blibli. Soalnya Oppo Reno 12 Pro 5G ini ada promo launching cashback bank hingga 750.000 dan juga bisa cicilan mulai dari 400.000 per bulan up to 24 bulan. One last thing yang perlu gue mention guys, HP ini tuh nggak cuma saingan sama HP-HP terbaru yang ada di rentang harganya, kayak Vivo V30 Pro misalnya, tapi juga sama mantan flagship, kayak iPhone 13 dan S23, yang semakin menarik karena harganya udah nyentuh 9,3-an. So, keep that in mind untuk perbandingan kalau kalian lagi pertimbangin buat beli HP ini. Anyway, segitu aja review gue buat Oppo Reno 12 Pro 5G. Kalau ada pertanyaan atau discussion, langsung aja hajar kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe ke Best Indo Tech buat review-review gadget selanjutnya. See you guys in the next video.